Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sehat RRJK? Selamat datang di Karyadi Podcast Sahabat Menuju Sehat. Bersama saya kali ini Dr. Safir, dan di samping saya ada Dr. Pipin. Kali ini kita akan mengadakan diskusi tentang bidang jantung, khususnya di bidang aritmia atau elektrofisiologi. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kita sapa saja langsung ke narasumber kita pada hari ini. Gimana Dokter Pipin? Ya, Kabarnya? baik, alhamdulillah. Baik, ya? Baik nih, Dokter Safir nih. Gimana siang sehat-sehat ini? ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah Oke. vaksin belum? Kenapa? Sudah vaksin belum? Oh, sudah. Sudah ya, semua udah ikut vaksin ya? Sudah Oke. ikut vaksin 2 kali. Ya, Dua Dokter kali ya? Pipin sudah? Sepertinya saya duluan kayaknya Oh, daripada iya. Dokter Safir. Oke, aman ya Dok ya? Aman, insya Allah aman, amin, alhamdulillah. Oke. Jadi gimana nih Dokter Safir? Ya, jadi gini, ini menarik nih topik kita kali ini. Jadi kalau kita bicara tentang jantung ya, orang kalau image tentang jantung itu sudah sesuatu yang memang menyeramkan ya. Dan mungkin banyak di antara kita ataupun masyarakat awam ini yang memang masih belum tahu sebetulnya jantung ini seperti apa sih. Karena kalau kita bilang jantung itu rata-rata orang berpikir, oh kalau jantung itu ke koroner, ke pasang ring misalkan, atau ke arah operasi. Apakah penyakit jantung itu hanya sebatas itu saja? Ternyata penyakit jantung ini luas. Dan salah satu cabang ilmu dari penyakit jantung itu yaitu ilmu tentang aritmia atau ilmu tentang elektrofisiologi. Dan pada kali ini di hadapan saya ataupun di samping saya ini sudah ada seorang pakar elektrofisiologi, yaitu Dr. Pipin Ardianto, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Mungkin untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, saya sebelumnya ingin bertanya dulu. Jadi Dr. Pipin, aritmia sendiri itu apa sih sebenarnya? Mungkin banyak di antara kita apa sih aritmia ini? Seperti apa itu? Jadi masalah atau problem mengenai aritmia ini secara khusus dia mengacu pada kondisi di mana irama jantung itu tidak normal. Jadi jantung itu bisa berfungsi, itu ada dua komponen utama ya, seperti dalam kehidupan kita di dalam sehari-hari pun ada dua komponen utama, yaitu listrik dan air. Ya. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari mungkin PDAM sama PLN gitu maksudnya. Berarti ada listriknya juga ya di Ada jantungnya? listriknya juga ternyata. Jadi kalau masalah PDAM tadi, kalau air mungkin itu kita masalah aliran darah, pembuluh darah koroner, klep-klep jantung, itu pada dasarnya membantu supaya jantung itu berfungsi mengalirkan darah dalam bentuk cairan tadi sesuai dengan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tetapi jantung itu bisa berdetak, kita tidak bisa mengkontrol sebenarnya. Seperti halnya umpamanya di samping saya ini ada kertas, tangan saya pengen mengambil kertas ini, pada dasarnya sinyal listrik dari otak itu sampai ke tangan saya supaya bisa mengambil kertas ini. Memerintahkan tangan saya untuk mengambil kertas. Ini sinyal listrik dari otak. Tetapi kalau jantung, kita tidak bisa jantung, kamu agak cepat dikit dong, saya butuh cepat umpamanya. Atau ketika kita mau istirahat, berhenti dulu dong, berhenti gitu, dulu, bisa ya, saya mau tidur nggak bisa. Kalau berhenti ya ceritanya lain nanti. Ceritanya bisa lain. Makanya itu di dalam jantung itu ada satu instalasi listrik sendiri, di mana instalasi listrik sendiri itu dikomandoi oleh satu gardu listrik ya. Gardu listrik yang ada di bagian atas kanan jantung. Jadi jantung paman sekepal gini, di bagian kanan atas jantung itu ada gardu utama listrik yang dia bertugas untuk mengirimkan sinyal listrik supaya otot jantung itu bisa berdetak sesuai dengan ritmenya. Jantung ada bagian atas. Berarti komandannya di situ. Komandannya ada di situ. Ketika kondisi jantung itu membutuhkan, atau ketika kondisi tubuh itu membutuhkan suplai aliran darah dari jantung yang banyak, maka sinyal-sinyal tubuh itu tinggal menyuruh komandannya saja. Kalau saat ini umpamanya olahraga gitu ya, saya butuh denyut jantung yang banyak. Cepat. Makanya komandan tadi yang tinggal memberikan, atau gardu listrik utama tadi tinggal memberikan instruksi kepada seluruh jantung untuk berdetak. Nah, itu adalah kondisi suatu yang normal atau kita sebut fisiologis, di mana kebutuhan tubuh itu akan difasilitasi oleh jantung melalui
gardu listrik tadi. Oke. Nah, Secara otomatis. secara otomatis, secara otonom, kita tidak perlu memerintahkan lagi itu jantung, kita tidak berusaha repot-repot bahwa ini harus begitu dan begini, enggak. Karena ini sudah dirancang oleh Tuhan seperti itu. Jadi secara tidak langsung itu irama jantung ini akan menyesuaikan kondisi tubuh kita. Akan Ketika menyesuaikan dibutuhkan cepat, dia akan memerintahkan cepat. Ketika dibutuhkan lambat, otomatis dia akan Betul, memerintahkan lambat. tepat Dalam sekali. kondisi dalam normal. kondisi normal fisiologis. Nah, yang disebut dengan aritmia itu berarti ada yang mencoba mengambil alih komando tadi. Yang harusnya komando gardu itu dikomandani oleh satu pemimpin, dalam hal ini untuk menstimulasi jantung, tapi ada satu atau beberapa tempat selain gardu listrik tadi yang mencoba mengambil alih. Itu yang pertama. Atau ketika kemampuan gardu tadi itu menurun, itu juga disebut dengan aritmia. Bisa saking kencengnya ketika diambil alih oleh pusat listrik di tempat lain di dalam jantung, atau ketika kemampuan gardu tadi untuk mencetuskan listrik menjadi menurun, itu juga disebut dengan gangguan irama jantung. Dan itu yang disebut aritmia. Aritmia, pada dasarnya aritmia itu adalah gangguan irama jantung. Bisa saking kenceng atau bisa saking lambat. Jadi terlalu cepat itu juga nggak baik. Tidak baik. Terlalu lambat Juga tidak baik. Betul sekali. Umumnya kalau kita bilang aritmia itu kalau di pasien sendiri itu biasanya rasanya seperti apa? Maksudnya apa keluhannya? Kadang-kadang kalau koroner itu misalkan yang paling sering kayak nyeri dada. Itu nyeri dada itu arahnya kemungkinan besar ke arah ada suatu penyempitan di pembuluh darah koroner. Tapi kalau yang jadi masalah ini listriknya itu biasanya keluhannya seperti apa? Kalau kita bekerja di klinik sehari-hari, umpamanya gitu ya, pasien di poliaritmia atau gangguan irama jantung, itu paling sering datang dengan keluhan berdebar. Jadi keluhan berdebarnya itu, kalau kita lihat definisi dari berdebar itu ketika sensasi denyut jantung bisa dirasakan. Nah, tetapi sensasi denyut jantung yang dirasakan ini sangat cepat. Yang harusnya kita tidak pernah bisa merasakan gerakan jantung di dinding dada kita, tetapi pasien itu datang dengan keluhan, dok, saya merasakan denyutan di dalam dada saya yang kencang. Itu yang paling sering. Terus yang kedua, keluhan karena saking cepatnya atau saking lambatnya denyut jantung tadi, akibatnya kemampuan jantung untuk memompa sejumlah darah terus turun. Akibatnya organ yang paling sensitif terhadap penurunan curah jantung kita sebut adalah tentu otak. Di dalam hal ini pasiennya terus pingsan gara-gara terjadi penurunan curah jantung sesaat menuju otak. Tapi biasanya kalau kondisi seperti ini kita sebut pingsan atau sinkop, selang waktu beberapa detik, taruhlah kurang dari 30 detik, pasiennya itu bangun tanpa keluhan. Beda dengan mungkin kayak misalkan gangguan yang memang dari saraf kayak stroke atau apa memang berbeda. Betul, ya. Beda. Umpamanya epilepsi, umpamanya saraf, mungkin rekan-rekan sejawat dari teman dokter saraf, neurologi itu menemukan banyak sekali pasien dengan gangguan neurologis, entah itu paralisis atau yang lain-lainnya. Tapi kalau sinkop dari jantung atau pingsan dari jantung akibat gangguan irama jantung tadi, itu kayak kita memencet saklar lampu, kita nyalakan. Terus kemudian kalau kita mau matikan tinggal kita pencet. Terus nanti kalau mau nyala lagi ya nyala sempurna seperti biasa. Jadi seperti menghubungkan kabel aja. Kabel ya. Ya. Keluhannya. Sekarang kalau dengan keluhan seperti itu, kira-kira kalau ada pasien datang itu untuk deteksi dininya seperti apa, Dok? Ataupun screening awalnya itu gimana? Ya, kalau yang jelas yang paling... Karena kan tadi dikatakan Dokter Pipin untuk irama ini kan bervariasi. Maksudnya bisa terlalu cepat, bisa terlalu lambat dengan keluhan yang tadi sudah disebutkan. Nah, terus untuk mengetahui ini gangguan iramanya model apa, itu umumnya gimana? Ya, biasanya sebagian pasien yang datang ke poliaritmia itu sudah membawa suatu rekaman EKG atau paling tidak fotokopi dari EKG
sejawat yang merujuk ke poliaritmia. Oke. Dari situ kita bisa melihat apakah ini gangguannya itu yang tadi disebutkan, apakah denyut jantung yang cepat atau yang lambat. Untuk denyut jantung yang cepat pun itu juga banyak macam dan jenisnya. Oke. Nah, untuk denyut jantung yang lambat itu biasanya ada 2 gangguan yang paling sering, yaitu gardu utama tadi yang di atas, sama ada lagi gardu yang di tengah. Ada berapa gardu ini, Dok? Sebenarnya ada satu gardu utama, tetapi gardu yang di tengah itu menyambung atau menghubungkan antara jantung atas dengan jantung bawah, supaya ketika jantung atas dan bawah itu berdenyut, itu tidak saling tabrakan. Jangan sampai jantung atas berdenyut, jantung yang sebelah bawah atau ventrikel berdenyut, tabrakan nanti. Darah tidak jadi maju, malah balik semua. Berarti komandannya dari atas. Mungkin ini wakilnya kali ya, atau bisa gimana? kita sebut seperti itu, wakilnya. Jadi harus sinkron antara harus sinkron. komandan dengan wakilnya ini harus sinkron. Ketika sinyal listrik dari gardu yang atas atau kita sebut tadi simpul SA, jadi istilahnya akan sangat medis sekali di sini. Tapi sinyal listrik tadi akan diteruskan ke jembatan atau gardu yang kedua untuk diteruskan sinyal listrik itu ke seluruh jantung sebelah bawah. Sehingga ketika jantung yang atas itu kontraksi atau kita sebut serambi, mungkin dulu waktu kita SD SMP itu kita sebut serambi, maka akan diikuti oleh dengan kontraksi dari bilik. Nah, yang sebelah bawah, bisa bilik kanan, bilik kiri. Oke. Jadi tadi dengan EKG kita bisa mendeteksi. Bisa mendeteksi. Oke. Sekarang kadang-kadang itu ada kan yang namanya aritmia mungkin tidak selalu setiap hari muncul. Yes. Dan ketika dilakukan pemeriksaan EKG itu kadang-kadang normal. Pasien datang membawa, oh dok ini EKG loh, EKG-nya normal. Tapi dengan keluhan tadi mungkin sempat ada riwayat pingsan atau berdebar yang hilang timbul atau gimana, itu ada langkah berikutnya nggak dokter Pipin? Ya, biasanya kalau umpamanya itu keluhannya sering terjadi, kita bisa melakukan pemeriksaan yang kita sebut dengan Holter. Yang maksud sering terjadi itu paling tidak dalam 1 hari minimal ada 1 kali lah kejadian yang kita curigai berkaitan dengan gangguan irama jantung. Kadang-kadang betul sekali tadi kalau dikonsulkan ke kami di poliaritmia itu memang tidak disertai dengan EKG karena pada dasarnya tidak ditangkap. Pada saat keluhan pasien di rumah pasien tidak memiliki alat sedemikian rupa untuk berarti bisa belum merekam. tentu terdeteksi dengan EKG. Belum tentu terdeteksi dengan EKG. Biasanya pasien yang dengan membawa EKG itu pada saat keluhan berdebar berlangsung, sesegera mungkin pasien itu ke IGD, terus kemudian biasanya settingannya seperti itu, terus kemudian di IGD dilakukan EKG, dan oleh dokter jantung yang di rumah sakit tersebut, terus kemudian akan dirujuk dengan membawa hasil EKG. Tapi itu ada juga yang pasien sebagian yang lain itu datang dengan keluhan yang nyata berdebar bahkan sampai pingsan, tetapi dari EKG-nya tidak ada konklusi karena sepertinya masih normal-normal saja. Tapi sehingga pasien ada keluhan. Ada keluhan. Kalau seperti ini ya kita yang paling sederhana kita mencoba untuk meminta atau menyarankan untuk dilakukan Holter. Holter itu adalah tadi EKG. Kalau EKG itu paling dalam satu kertas itu panjangnya kurang lebih seperti ini ya, itu paling 10 detik. Paling 10 detik. Kalau dengan Holter 24 jam minimal. Jadi di EKG 24 jam. EKG perekaman selama 24 jam. Itu pasiennya berarti rawat inap atau? Tidak, malah dianjurkan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya supaya kita bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat daily activity dari pasien tersebut. Jadi perekaman 24 jam dengan sehari-hari pasien. Sehari-hari biasa jadi seandainya misalkan siang hari atau malam hari terjadi gangguan itu bisa terekam di situ. Bisa terekam. Bisa terekod dengan baik di situ. Ya, sekarang kalau kita sudah tahu nih aritmia itu apa, kemudian deteksinya gimana, pengobatannya seperti apa? Maksud saya apa saja modalitas terapi pada aritmia ini? Ya, kalau kita mendiskusikan tentang modalitas itu sebenarnya aritmia itu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Tapi yang coba saya sampaikan di sini ya. Jadi umpamanya kita berhadapan dengan
aritmia atau gangguan irama jantung yang cepat khususnya ya, itu ketika pasien keluhan berdebar dan sudah terekam dengan baik dan terbukti bahwa gangguan yang dikeluhkan pasien itu akibat gangguan irama jantung, itu paling sering kita sebut sebagai SVT, yaitu supraventricular tachycardia bahasa medisnya, yaitu gangguan irama jantung di mana penyebabnya itu dari supraventricular, artinya dari atas ventricle atau bagian atas dari jantung, dari bagian atas dari jantung, bagian serambi, serambi, betul. Nah, kalau kondisi seperti ini, kita bisa melakukan atau menyarankan pasien itu untuk dilakukan EP study dan ablasi. EP study itu elektrofisiologi study, terus kemudian dengan melakukan elektrofisiologi study dan mapping atau kita melakukan pemetaan, dari pemetaan itu kita bisa menemukan atau kita bisa tentukan kira-kira patomekanisme atau bagaimana sih mekanisme terjadinya berdebar pada pasien tersebut. Dengan proses tadi elektrofisiologi tadi dan pemetaan tadi. Dengan dilakukannya prosedur tersebut, setelah kita memetakan, setelah kita menentukan caranya atau mode bagaimana takikardia atau berdebar itu bisa terjadi, kita bisa melakukan ablasi. Nah, yang dimaksud dengan ablasi itu kita mengirimkan energi panas dengan watt dan suhu tertentu ke titik yang kita petakan tadi, yang kita yakini bahwa itu sebagai sumber terjadinya konslet tadi atau jadi istilahnya menarik ini konslet. Jadi istilahnya kalau dalam jantung tadi gardu listriknya ini ada konslet, itu kita mau mengetahui ini lokasi konsletnya sebelah mana itu dengan elektrofisiologi tadi. Ya, EP tadi itu tadi. Tapi biasanya biasanya hubungan pendek tadi atau kita sebut mekanisme muter-muternya listrik di titik tersebut itu biasanya tidak terjadi atau jarang terjadi di gardu listrik. Tapi biasanya dia ada di tengah perjalanan listrik jembatan itu penghubungnya. Ya, betul. Di kabelnya. Kalau umpamanya ini ada gardunya, ini ada kabelnya. Biasanya kabelnya di tengah perjalanan dia yang membelah itu. Nah, dengan membelahnya kabel menjadi dua, maka bisa terjadi muter-muter tadi. Kayak gasing muter-muter terus. Sehingga itu bisa dideteksi lewat elektrofisiologi tadi, betul. Nanti baru kalau udah ketahuan yang masalah sebelah mana, dilakukan tadi yang namanya ablasi. Jadi mamanya ada yang membelah tadi ya, dua simpul kabel yang membelah, kita petakan, maka salah satu dari kabel itu yang kita putus dengan memberikan energi panas ke titik tersebut. Setelah kabel dalam tanda kutip itu putus, maka ya nggak mungkin lagi ada listrik yang melewati situ, sehingga nggak mungkin muter-muter hubungan lagi. Pendek jadi kembali normal lagi. Itu kira-kira kalau di Karyadi sendiri sudah bisa melakukan prosedur itu ya? Sudah bisa. Untuk EP study kemudian ablasi. Sudah bisa, alhamdulillah. Nah, ini kan tadi jantung terlalu cepat. Sekarang kalau terlalu lambat. Nah, untuk kasus gangguan irama jantung di mana jantung terlalu lambat, itu paling sering atau beberapa penyebabnya tadi kan kemampuan gardu utama listrik yang menurun, atau kemampuan penghubung tadi, gardu penghubung yang di bawah itu juga menurun. Pada kondisi itu kita bisa memberikan terapi untuk dilakukan pemasangan pacu jantung. Pacu jantung. Jadi prosedurnya pemasangan pacu jantung nanti akan kita bikin irisan kecil ya di bawah tulang klavikula di sini. Selangka di sini ya, betul. Terus kemudian kita cari pembuluh darahnya, dan dari pembuluh darah itu kita masukkan kabel lagi. Kita kalau ngomongin listrik pasti ngomongin kabel. Nah, di dalam kabel tadi akan kita masukkan sampai menuju ke jantung yang akan kita ingin pacu. Bisa di serambi, bisa di bilik, tergantung itu alatnya gangguannya. ditanam gitu atau gimana? Setelah leadnya kita implantasikan ke dalam bilik atau serambi, pangkal dari alat yang pangkal dari kabel tadi kita hubungkan ke baterai. Setelah kita hubungkan ke baterai itu kita tanam di bak kulit, jahit terus selesai. Dan itu bisa kembali normal lagi. Bisa kembali normal untuk lagi. Aktivitas untuk biasa. Aktivitas seperti biasa. Jadi itu kalau istilahnya kalau terlalu cepat tadi
ablasi. Diablasi. Kalau istilah listriknya yang konslet tadi ya, dimatikan supaya nggak Dimatikan. konslet. Kalau terlalu lambat berarti harus dipacu, Dipacu. dengan cara pemasangan tadi ya, pacu jantung, pacemaker betul. atau pacu jantung Pacemaker tadi. atau pacu jantung. Ya oke, wah ternyata menarik sekali ya ini kalau kita mendiskusikan. Jadi aritmia ini memang ternyata rumit ya, masalah pelistrikan ini ternyata tidak sesederhana itu ya. Dan ini kita banyak ilmu nih, Dr. Pipin. Sayang sekali ini berhubung waktu ini kalau mau dilanjutkan masih Boleh loh kalau mau dilanjutkan ya silakan. masih Kalau mau, panjang monggo, ini. Dr. Cuman Safir, ini kalau kita ada dibatasi pertanyaan dengan yang mau saya jawab. waktu ya. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi nih ya. Ini Boleh, kita baru boleh. berbicara tadi tentang masalah aritmia, tentang masalah pacu jantung, kemudian ablasi dan lain sebagainya. Dan itu untuk modalitas itu semua di Karyadi sendiri sudah bisa melakukan Alhamdulillah prosedur sudah seperti bisa. itu. Oke ya, mungkin kedepannya ada pengembangan lagi. Insya Allah, ya kan? insya Oke. Allah. Di Ya. antaranya mungkin ya kita akan mengembangkan masalah tadi ablasi tapi dengan menggunakan pemetaan 3 dimensi Oke. ya, karena saat ini yang kita miliki pemetaan dengan 2 dimensi. Alangkah lebih bagusnya kalau memang ada pemetaan 3 dimensi sehingga kasus-kasus yang kompleks itu bisa. Terus yang kemudian pengembangan berikutnya adalah tadi kan pemacuan ya. Ada lagi satu kondisi gangguan irama jantung saking cepatnya sampai jantung itu berhenti. Wah, bahaya sekali itu. Ya, bisa saja ini sampai jantung berhenti berarti hubungannya dengan kematian jantung mendadak. Ya. Kalau kondisi seperti ini tentu akan susah untuk dipetakan. Ya. Karena kalau pemetaan pada saat kondisi jantung berhenti akan susah Dan itu sekali. kalau berhenti kapanpun ya Dokter Pipin ya? Kapanpun. Nggak pakai perjanjian dulu ya? Nggak Jam pakai berapa atau jam perjanjian. berapa kan nggak tahu kita, ya kan? Nggak pakai perjanjian, Ya. betul sekali. Tidak seperti kalau pasien mau ke poli janji ketemu Ya, dengan dokter Safir, momen itu itu nggak perlu. Bahaya sekali ya. Bahaya Nah, malah. kalau seperti itu gimana itu Dok? Nah, kedepannya mungkin kita akan membuka pelayanan untuk implantasi. Kalau yang tadi pemasangan pacu jantung, kalau mungkin sahabat sehat ya, Ya. sahabat sehat melihat di TV-TV di mana pasien yang henti jantung itu diberikan terapi setrum gitu, terapi kejut yang dari luar tentunya ya. Nah, itu kita akan melakukan terapi kejut tadi, tapi ditanam di dalam jantung sehingga sewaktu-waktu pasien dengan gangguan irama jantung yang sangat kenceng sampai henti jantung tadi bisa diberikan terapi kejut dimanapun pasien itu berada, tidak perlu sampai ke rumah sakit. Oke, jadi bisa menyelamatkan nyawa ya. Jadi Bisa yang tadinya menyelamatkan nyawa. berhenti bisa dibuat berdenyut lagi dengan Berdenyut pemasangan lagi. alat itu tadi. Dengan pemasangan alat yang kita sebut Namanya apa, dengan Dok? DKI. DKI. DKI Defibrilasi kardiak implantasi. implan. Oh, oke. Ya. Atau ICD nama, ICD ya. implantable cardiac defibrillator, tapi kalau bahasa Indonesianya jadi DKI. DKI. Oke. Daerah khusus ibu kota. Iya, kan ngatur ibu kota kan Iya, listrik betul, tuh. ngatur ibu kota. Iya, oke. Ya, Bukan oke. itu, bercanda ya. Jadi Iya. defibrillator kardiak implan. Ya, ICD atau ICD. bahasa Indonesianya DKI. DKI. Iya, oke. Ya. Baik, Dokter Pipin, kita udah banyak sekali mendiskusikan tentang aritmia dan terapi-terapi yang bisa dikerjakan terkait dengan kelainan aritmia itu. Dan intinya tadi yang disebutkan tentang kelainan aritmia, kemudian pacu jantung, kemudian tadi tentang ablasi, dan rencana kedepannya tentang apa tadi? ICD dan lain sebagainya, itu sudah bisa dikerjakan di rumah sakit ini. Bisa. Ya, oke. Ya, baik, sahabat sehat Karyadi, demikian Karyadi podcast pada kali ini. Jangan lupa untuk senantiasa jaga kesehatan, patuhi protokol-protokol kesehatan, dan kita bertemu kembali bersama saya Dr. Safir Dan saya Dr. Pipin. Ya, mari kami tutup. Karyadi, bangga melayani.